Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 7. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jiang Hu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 7. Di part sebelumnya, rekan seperguruan Linghu menyeret Linghu pergi ke pavilion Huanzu tempat Hyewon berada. Di sana mereka bertemu dengan penjaga baru di tempat itu yang berbadan besar yang membuat Akirul merasa gugup. Akirul mengatakan kepada penjaga itu kalau mereka datang untuk bersenang-senang dan ia ingin Nona Hyewon yang menjadi penghibur mereka. Dengan tatapan tajam penjaga bernama Guang Oh itu meminta maaf dan menegaskan kalau Nona Hyewon saat ini sudah bersama dengan tamu lain. Sebagai gantinya Guang Oh menawarkan wanita lain bernama Nona Inmi yang baru saja tiba di tempat ini untuk mencukupi kebutuhan mereka. Guang Oh mengungkapkan kalau permainan sitar Nona Inmi tak kalah bagusnya dengan Nona Hyewon, dan usianya juga 2 tahun lebih muda dari Nona Hyewon. Sambil menatap ke atas, Akirul bergumam mengatakan kalau ekspresi penjaga ini sangat menakutkan sekali. Kalau ia tak mengganti pilihannya sepertinya penjaga ini akan memukulnya. Namun meski begitu Akirul mengungkapkan kalau ia punya sesuatu yang bagus di belakangnya. Dengan penuh percaya diri Akirul kemudian merangkul Linghu dan Taeho. Ia meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ini tidak mungkin padahal mereka sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menemui Nona Hyewon. Dengan raut wajah sedikit kesal Guang Oh menegaskan kalau itu keinginan mereka, maka ia tidak bisa membantu mereka karena saat ini Hyewon sudah menjadi milik tamu lain. Seketika dengan lantang dan dengan raut wajah penuh kekesalan Akirul berteriak dengan lantang menegaskan apakah Guang Oh tahu siapa ayahnya. Akirul menegaskan kalau ayahnya adalah sponsor dari pavilion Huanzu ini. Tak berhenti sampai di situ Akirul semakin meninggikan suaranya yang membuat Guang Oh merasa gugup. Sambil menunjuk-nunjuk Guang Oh, Akirul dengan lantang mengatakan bahwa ayahnya sering makan malam di sini, dan dia juga menjadi ketua kongsi dagang di Guangzhou. Mengetahui hal tersebut Guang Oh dengan perasaan gugup segera meminta maaf dan mengatakan kalau ia akan segera membawa Nona Hyewon kepada mereka di lantai 2. Saat ini mereka telah bersantai di lantai 2 berkat backingan Akirul yang kuat. Guang Oh dengan gugup membawakan mereka anggur dan sekali lagi meminta maaf. Ia berharap agar mereka semua bisa mendapatkan malam yang indah di pavilion Huanzu ini. Dengan wajah tengilnya Akirul menerima permintaan maaf Guang Oh dan menyuruhnya untuk berhati-hati lain kali agar dia tak berurusan dengan orang yang salah. Selain itu Akirul juga meminta Guang Oh agar segera membawa Nona Hyewon ke tempat ini. Tak lama Nona Hyewon akhirnya datang dengan sangat anggun dan menawan sambil membawa sitarnya. Ia dengan suara lembut meminta maaf atas keterlambatannya. Melihatnya sontak mereka bertiga menjadi begitu kegirangan, mereka bersorak mengatakan kalau malam ini Nona Hyewon sangat menawan seperti biasanya. Sementara Linghu yang melihatnya, ia bergumam mengatakan kalau Hyewon benar-benar pantas dengan julukannya, gadis rupawan yang tak tertandingi, elegan tapi lemah lembut sekaligus mempesona. Linghu mengungkapkan bahwa pantas saja pria naif pemilik tubuh ini jatuh cinta padanya. Sambil tersenyum, Linghu bergumam mengatakan meski begitu, Nona cantik ini bahkan masih tak bisa memikat hati sang demon yang tak terkalahkan dari timur sepertinya. Dengan lemah lembut Hyewon kemudian menanyakan lagu apa yang ingin mereka dengarkan. Hyewon mengungkapkan kalau ini adalah sebuah kehormatan baginya bisa melayani mereka. Dengan wajah sangenya Akirul mengatakan kalau sudah lama ia tak mendengar musik Nona Hyewon yang indah. Ia mengungkapkan kalau ia sangat ingin mendengar musik buran. Buran adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan kemurnian, kepolosan, atau alam yang tak tersentuh. Dengan elegan Hyewon mulai memainkan musik tersebut. Ia sangat berharap agar permainannya dapat sesuai dengan keinginan mereka. Jentikan jarinya yang lembut dan parasnya yang elegan Hyewon memainkan musik tersebut dengan sangat indah. Mereka bertiga begitu terpesona dengan penampilan Hyewon dan bersorak begitu kegirangan mengatakan kalau ini adalah surga yang sesungguhnya.
Hyewon mengakhirinya dengan sangat sempurna sambil mengatakan kalau ini adalah kemampuan bermusiknya. Ia menunduk dan mengatakan kalau ia sangat berharap mereka semua menikmati pertunjukannya. Sontak mereka bertiga bertepuk tangan dengan begitu bahagia mengatakan kalau Nona Hyewon sungguh luar biasa, selain cantik dan elegan permainan musik Nona Hyewon juga sangat hebat. Hyewon kemudian menatap tajam ke arah mereka sambil menyembunyikan niatnya, ia bergumam mengatakan kalau Buran adalah musik klasik dengan jiwa berani yang ditunjukkan untuk sajak kuno, tapi sekarang liriknya telah dilupakan karena sitatnya yang membangkang dan menjadi lagu penghibur di pesta minum-minum. Sambil melirik ke arah mereka, Hyewon sedikit menggerutu mengatakan ini sungguh menyedihkan, mereka minum-minum dengan begitu puas tanpa tahu aspirasi di belakang musiknya. Akirul kemudian kembali meminta Hyewon untuk memainkan musik lain, ia meminta untuk memainkan musik berjudul Sembilan Surgawi, tanpa pikir panjang Hyewon langsung mengiyakannya dan bersiap memainkan musik tersebut, ia bergumam dengan perasaan kesal mengatakan kalau musik ini juga sama terkenalnya dengan musik sebelumnya, namun tepat sebelum Hyewon akan memainkannya, Linghu langsung menghentikannya dengan menghentakkan minumannya di meja. Dengan ekspresi serius Linghu meminta maaf dan mengatakan kalau ada satu lagu yang sangat ingin ia dengar saat ini, Akirul yang melihat tingkah Linghu memperingatinya kalau tindakan Linghu barusan sangat tidak sopan karena telah mengganggu pertunjukan Hyewon. Namun dengan senyuman hangat, Hyewon mengatakan kalau ia tidak merasa keberatan, ia pun menanyakan bukankah Linghu adalah orang yang pernah mengirimkan surat cinta kepadanya. Seketika Linghu menjadi begitu panik, wajahnya memerah menegaskan kalau itu bukanlah surat cinta, sementara Akirul yang mendengarnya ia mulai meledek Linghu. Akirul semakin menjadi yang membuat Linghu merasa sangat kesal dan malu berteriak menyuruh Akirul untuk diam, Linghu menegaskan kalau dia yang dulu bukanlah yang sekarang. Dengan suara lembut Hyewon sedikit tertawa dan mencoba menghentikan mereka, ia menanyakan musik apa yang akan didengarkan oleh saudara Linghu. Sambil menanyakannya Hyewon bergumam mengatakan kalau ia sangat yakin Linghu pasti akan meminta musik percintaan yang merepotkan. Namun seketika ia terkejut ketika Linghu meminta memainkan musik berjudul Gunung Guangling, dengan sedikit gugup Hyewon menjelaskan kalau musik ini tidak cocok dengan suasana ringan seperti ini, karena takutnya suasana hati tamu-tamu terhormat seperti mereka akan turun nantinya. Seketika Linghu langsung berdiri dan menantang Hyewon untuk memainkannya, ia sedikit meledek Hyewon dengan mengatakan jika Hyewon tidak merasa percaya diri bisa memainkan musik sulit seperti itu maka tidak apa-apa. Mendengarnya seketika Hyewon langsung menatap tajam ke arah Linghu, di mana menciptakan suasana yang mencekam di antara mereka berdua. Hyewon merasa sangat kesal namun mencoba menyembunyikan niatnya, ia dengan suara berat mengatakan kalau begitu ia akan mulai memainkannya. Di waktu yang bersamaan seseorang datang dan menendang pintu tempat mereka berada hingga hancur, seorang pria dengan raut wajah penuh kemurkaan muncul dan berteriak mengatakan bajingan mana yang berani merebut Hyewon darinya. Akirul dengan cepat bangkit dan juga berteriak dengan lantang mengatakan orang macam apa yang beraninya membuat onar di tempatnya. Tanpa pikir panjang pria itu langsung meraih salah satu vas bunga sambil mengatakan kalau sepertinya mereka semua hanyalah anak-anak pedagang kaya. Ia dengan cepat langsung bersiap melayangkan vas bunga tersebut sambil berteriak mengatakan kalau mereka semua adalah bocah sombong yang seenaknya memotong antrian jadi sebaiknya mereka mati saja. Dengan perasaan gugup Akirul memintanya untuk berhenti dan lebih baik mereka selesaikan dengan baik-baik. Akirul bergumam kalau sepertinya orang ini marah karena pasti dia pelanggan Hyewon sebelumnya yang mereka rebut. Akirul mengungkapkan kalau ia mencari gara-gara dengan orang ini maka sama saja ia mencari mati, oleh sebab itu ia pun berniat menenangkannya. Dengan ramah Akirul pun mengatakan kepada pria itu kalau sepertinya mereka sudah bersikap tidak sopan dan mengajak pria itu untuk bergabung dengan mereka. Sambil menundukkan kepalanya dan vas bunga yang ada di tangannya pria itu tertawa mengatakan kalau ini sungguh lucu, Akirul terus membujuknya dan mengatakan kalau biaya malam ini akan ia tanggung semuanya. Seketika vas bunga yang dipegang pria itu langsung melayang tepat ke arah wajah Akirul dengan cepat, dengan sigap Akirul mundur dan menahan serangan tersebut menggunakan kedua tangannya. Ia berteriak mengatakan kepada pria itu apa yang saat ini ia lakukan mengapa ia menyerangnya secara tiba-tiba. Namun pria itu tak mengatakan apapun dan terus melancarkan serangan, di mana Akirul hanya bisa bertahan dan terus terdorong mundur. Pada akhirnya hantaman keras mengenai perut Akirul yang membuatnya terlempar menghancurkan sebagian tempat itu.
Dengan cepat Taiho segera berlari menghampiri Akirul yang memuntahkan cukup banyak darah. Taiho berteriak kepada pria itu dengan raut wajah penuh kekesalan menegaskan kalau ini sudah terlalu berlebihan, meski mereka memang berbuat salah, bukankah permintaan maaf yang tulus sudah cukup untuk menggantikannya? Dengan raut wajah kekesalan, pria itu menegaskan berani-beraninya semut seperti mereka menghina putra dari Perdana Menteri Kiri dan berpikir bisa kabur begitu saja. Seketika Taiho begitu terkejut mengetahui hal tersebut, ia bergumam mengatakan bahwa Perdana Menteri Kiri Hu Weiyong adalah salah satu kesayangan sang kaisar, dia bisa mengendalikan politik negara ini sendirian dan merupakan menteri yang sangat kompeten. Dengan perasaan gugup Taiho meminta maaf dan menanyakan nama pria itu, dengan penuh percaya diri pria itu mengangkat tangannya dan menegaskan kalau dia adalah putra ketiga Perdana Menteri Kiri bernama Hu Buhai. Mendengarnya membuat Taiho semakin panik, ia bergumam mengatakan bukankah Buhai adalah bajingan yang sangat terkenal membuat onar. Di situasi ini Taiho mulai berpikir keras apa yang seharusnya mereka lakukan, ia sangat ingin membalas perbuatan Buhai terhadap Akirul namun mereka tak bisa bergerak sembarangan. Taiho bergumam mengungkapkan meskipun mereka diserang lebih dahulu, tapi non-agresi dalam urusan resmi tidak akan melindungi sekte kelas 3 seperti mereka, jadi di situasi ini tidak ada yang bisa mereka lakukan. Buhai kemudian tertawa mengatakan kalau mereka sungguh menyedihkan, mereka langsung terdiam seketika ketika mendengar namanya, Buhai lalu menghampiri Hyewon dengan wajah sangenya meminta Hyewon untuk ikut pergi ke kamarnya. Hyewon yang merasa tak nyaman enggan melakukannya, namun Buhai langsung menyeretnya paksa ikut dengannya, melihatnya Linghu mulai angkat bicara, ia dengan tatapan serius menanyakan kepada Hyewon apakah Hyewon sungguh akan pergi tanpa menyelesaikan lagu yang dimintanya. Sambil merangkul Hyewon dengan erat, Buhai dengan wajah tengilnya meminta Linghu yang merupakan tipikal sekte kelas bawah untuk diam, ia menegaskan kalau bocah nakal seperti mereka tak bisa menghentikannya yang merupakan anak seorang Perdana Menteri, sementara Hyewon yang merasa kesakitan ia meminta Buhai untuk melepaskannya. Mendengar perkataan Buhai dan melihat kelakuan kasarnya membuat Linghu menjadi bersemangat, ia menegaskan kalau Buhai dipenuhi dengan omong kosong, dia adalah anak seorang Perdana Menteri tapi bahkan membeli sebuah minum saja tidak mampu, dan sekarang secara terang-terangan melakukan tindakan bejat. Raut wajah Buhai seketika menjadi sangat kesal, ia meninggikan suaranya dan menegaskan berani-beraninya bocah bau seperti mereka mengatakan hal seperti itu padanya, namun Linghu malah semakin meledeknya, ia tersenyum sambil mengangkat gelasnya mengatakan jika ke tempat ini setidaknya Buhai harus membeli minuman karena itulah adabnya, dan jika Buhai tak bisa membeli maka setidaknya Buhai menjadi penuang minuman saja sekarang. Raut wajah Linghu seketika berubah menjadi kesal, dengan tatapan tajam ia menegaskan jika Buhai tidak menyukainya, maka dengarkanlah satu lagu dan setelah itu pergilah dengan tenang. Mendengar ocehan Linghu membuatnya semakin kesal, ia menegaskan jika Linghu telah selesai bicara maka ini adalah gilirannya, dengan cepat ia langsung menerjang ke arah Linghu sambil melancarkan serangan kuat menegaskan kalau mereka semua akan mati di tempat ini. Melihat serangan tersebut membuat si gendut menjadi panik ketakutan, ia berteriak mengatakan kalau itu adalah teknik Sky Thunder Kick dari klan Nangong dan paling terkenal di antara 5 keluarga besar, ia meminta Linghu agar tidak melawan atau menahan serangan tersebut karena serangan itu sangat berbahaya. Seketika dentuman keras terjadi, di mana tendangan Buhai menghancurkan lantai tempat Linghu berada memancarkan kilatan aura biru yang begitu kuat, namun dengan pergerakan cepatnya Linghu tiba-tiba muncul di belakang Buhai yang membuatnya terkejut. Dengan cepat Buhai langsung berbalik bersiap melancarkan serangan lagi sambil menyebut Linghu dasar bajingan di mana tangannya terlihat memancarkan aura biru yang mengandung petir. Melihat serangan itu si gendut kembali berteriak mengatakan kalau itu adalah teknik telapak tangan guntur surgawi, itu memang seni bela diri dasar tapi itu sangat kuat bila disertai dengan energi internal, ia mengatakan kalau ini terlalu bahaya dan sangat sulit dihindari dan meminta Linghu berhati-hati. Serangan itu tepat mengarah ke arah Linghu, ia bergumam mengatakan jika ia benar-benar ingin bertarung maka tidak akan sulit untuk mengalahkannya, tapi karena ada para seniornya maka ia harus merahasiakan tekniknya dan hanya akan menggunakan teknik dari Sekte Gunung Hua. Linghu kemudian menahan serangan kuat tersebut menggunakan kedua tangannya yang membuat suara benturan yang keras. Linghu tersenyum menahan serangan tersebut seolah-olah serangan itu bukanlah apa-apa baginya. Ia meledek Buhai dengan mengatakan bahwa dengan keterampilan Buhai saat ini, dia bahkan masih belum bisa menguasai teknik ini dengan sempurna.
Mendengarnya membuat Buhai semakin kesal dan kembali melancarkan serangan penuh amarah menyuruh Linghu agar berhenti bersikap sombong dan sok hebat. Sambil menahan serangan itu Linghu menegaskan bahwa serangan semacam ini tidak ada gunanya baginya, tak peduli seberapa keras Buhai berusaha. Linghu kemudian bersiap melancarkan tinjunya yang dilapisi oleh aura Qi. Linghu menegaskan bahwa reputasi klan Nangong sebagai 5 keluarga besar terbaik hanya penuh dengan bualan dan omong kosong. Hantaman keras seketika mengenai wajah Buhai yang membuatnya terlempar. Sambil melancarkan serangan tersebut Linghu menanyakan siapakah kepala keluarga klan Nangong yang baru yang membiarkan ketidakmampuan Buhai seperti ini. Sambil terlempar dan menahan sakit di wajahnya, Buhai sekali lagi menyuruh Linghu untuk menutup mulut kotornya itu, karena jika tidak Buhai mengancam akan membunuh Linghu dengan sangat menyakitkan. Namun seketika Buhai terkejut ketika mencoba mencerna perkataan Linghu sebelumnya, ia bertanya-tanya mengapa Linghu menanyakan kepala keluarga Nangong seolah-olah ia mengenalnya. Selain itu Buhai merasa kalau sedari tadi Linghu berbicara dan bertingkah seperti orang tua padahal usianya terlihat masih sangat muda. Seketika Buhai tercengang dengan ekspresi konyol menyimpulkan kalau pasti Linghu menggunakan teknik returning to youth. Ini adalah teknik peremajaan yang dilakukan oleh master tingkat tinggi. Dengan perasaan gugup Buhai menjawab pertanyaan Linghu, ia mengatakan kalau kepala keluarga saat ini adalah putra kedua dari kepala keluarga sebelumnya, Nangong Sang, dan kebetulan dia adalah sepupu dari ibunya. Mendengarnya seketika Linghu begitu sangat kegirangan, ia mengatakan kalau ia tak menyangka Nangong Sang, anak laki-laki bodoh dari Nangong Huisong sekarang yang menjadi kepala keluarga. Raut wajah Buhai seketika menjadi sangat murka, ia bergumam mengatakan beraninya bocah ini menyebut nama kepala keluarga klan Nangong dan pendahulunya dengan santai, namun di balik kemurkahannya itu ia semakin yakin kalau Linghu pasti adalah sang master yang melakukan teknik peremajaan karena dia begitu berani dan santai menyebut kepala keluarga mereka dan pendahulunya. Buhai seketika memberi hormat dan dengan lantang memanggil Linghu senior yang terhormat, di mana hal ini membuat Linghu merasa keheranan dan bertanya-tanya apa yang Buhai lakukan saat ini. Dengan penuh percaya diri Buhai sangat yakin kalau saat ini Linghu hanya sedang berpura-pura, ia mengungkapkan kalau ia sangat yakin penilaiannya tidak mungkin salah. Sementara Linghu ia berteriak dengan penuh kekesalan menegaskan mengapa dia harus jadi senior dari bajingan bodoh seperti Buhai, padahal jelas-jelas ia terlihat lebih muda daripada Buhai. Sambil tertawa penuh kegirangan Buhai menjelaskan kalau ucapan dan sikap senior Linghu seperti seorang master bela diri yang sudah hidup lama. Selain itu melihat gerakan senior Linghu selancar air yang mengalir, maka sudah dipastikan bahwa senior Linghu pasti adalah sang mistik naga tua dari sekte Wudang, dan itu terlihat jelas di matanya. Taeho dan si gendut yang mendengarnya benar-benar dibuat tercengang dan tak bisa berkata-kata, mereka bergumam mengatakan omong kosong apa yang dibicarakan bajingan bodoh dan pemabuk gila ini. Sementara itu terlihat wajah Linghu yang berubah menjadi merah akibat saking kesalnya. Taeho melirik ke arah Linghu dan bergumam mengatakan kalau saat ini pasti ada kesalahpahaman karena menganggap saudara termuda mereka adalah master dari sekte Wudang. Di waktu yang bersamaan luapan emosi Linghu akhirnya memuncak, ia berteriak penuh kemurkaan menegaskan apa yang baru saja bocah bajingan seperti Buhai katakan. Linghu menegaskan beraninya bocah bodoh seperti Buhai membandingkannya dengan sang mistik naga tua dari Wudang sialan yang tak terkenal itu. Sementara mereka berdua yang mendengar perkataan Linghu benar-benar tak habis pikir, mereka juga berteriak mengatakan memangnya Linghu siapa sampai-sampai semarah itu dan menganggap sang mistik naga tua seolah-olah bukan siapa-siapa. Buhai yang terus dipanggil bodoh mulai merasa kesal, ia bergumam mengatakan kalau ia mencoba menunjukkan rasa hormat kepada seorang senior dan dia malah berani menghinanya secara terus-menerus padahal ia anak dari Perdana Menteri. Sambil terus menatap ke arah Linghu yang terus mengoceh dan menyebutnya bodoh, Buhai meyakinkan dirinya kalau bocah bajingan ini pasti bukanlah senior seperti yang ia pikirkan melainkan hanyalah bocah dari sekte kelas bawah yang sangat sombong dan arogan. Buhai yang tak peduli lagi dengan status Linghu, ia pun langsung menerjang ke arah Linghu bersiap melancarkan serangan melapisi kedua tangannya dengan aura Qi yang begitu kuat. Ia dengan penuh kekesalan menegaskan kalau Linghu ternyata hanyalah bocah nakal dari sekte kecil yang begitu sombong. Ia kemudian menghentikan serangannya dan mengeluarkan teknik yang lebih kuat. Tempat ia berpijak menjadi hancur dan luapan energi Qi yang begitu besar menyelimuti kedua tinjunya yang mengandung petir. Ia meninggikan suaranya dan menegaskan akan memberi Linghu pelajaran pribadi yang tidak akan pernah Linghu lupakan. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini.
Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan, akankah Ling Hujong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua, atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini, karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.